Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Oke. Biar kalian lebih memahami bagaimana berpikir komputasi dalam memecahkan suatu masalah. Kita baca terlebih dahulu deskripsinya. Ari mempunyai jalanan di halamannya yang cukup panjang. Jadi memanjang ya, jalannya ini memanjang. Tetangganya dapat parkir di jalan tersebut, namun hanya bisa mundur untuk keluar. Nah, jadi untuk keluarnya hanya bisa mundur. Sebab jalanannya sempit. Karena ia hanya memiliki sebuah mobil, jadi Ali ini memiliki hanya sebuah mobil. Oke. Tetangga minta izin untuk ikut parkir di jalan tersebut. Jadi rumah Ali ini memiliki jalan memanjang dan tetangganya meminta izin untuk parkir di jalan yang dimiliki oleh Ali tersebut. Supaya yakin tidak ada yang terblokir, ia membuat tabel kapan tetangga boleh parkir dan kapan harus pergi. Jadi tetangganya boleh parkir dan boleh pergi sudah dijadwalkan oleh Ari. Setiap pagi mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Jadi jika ada setiap pagi ada mobil yang masuk, mobil yang sebelumnya harus keluar terlebih dahulu karena jalannya tadi hanya bisa mundur ya. Seperti dapat dilihat pada tabel, tak ada yang meninggalkan jalan pada hari Senin. Nah, kita mempunyai clue. Yang pertama adalah Senin. Jadi Senin itu tidak ada yang keluar. Jadi ini adalah tabelnya Senin sampai Jumat. Ari parkir duluan, kemudian Bob parkir setelah Ari. Jadi ini adalah Ari parkir terlebih dahulu. Jadi Ari urutan pertama dan Bob di belakang Ari. Oke, paham ya? Jadi Bob ada di belakang Ari. Nah, untuk hari Selasa, jumlah mobil pergi adalah 1, jumlah mobil masuk adalah 3. Pemilik mobil dan urutan mereka masuk. Nah, jadi yang masuk. Jadi yang pergi ini kita belum mengetahui siapa yang keluar. Apakah Ari atau Bob. Jadi jumlah mobil pergi belum kita ketahui. Pemilik mobil dan urutan mereka masuk. Jumlah mobil pergi. Untuk hari Selasa mobil pergi adalah 1. Jadi sebenarnya yang sekilas bisa kita ketahui bahwa Bob itu ada di belakang Ari, berarti Bob nanti yang akan keluar. Berarti yang satu ini sudah dipastikan harusnya adalah Bob. Oke, nanti kita akan bahas di penjelasan. Jadi untuk hari Selasa itu ada 4 mobil jadinya ya. Jadi yang tadinya 2, yang hari Senin ada 2 mobil, dan hari Selasa yang keluar adalah 1. Jadi tinggal 1 ditambah 3. Jadi nanti ada 4. Pemilik mobil dan urutan mereka masuk. Nah, yang masuk setelah ini adalah 3 orang yang masuk ya, 3 orang yang masuk. Jadi di sini sebenarnya kita belum mengetahui siapa. Satu ini kita belum mengetahui siapa yang ada di urutan parkir pertama. Nanti kita akan jelaskan di penjelasan. Urutannya adalah Kati, Ben, dan Roy. Nah, untuk hari Rabu jumlah mobil pergi adalah 2 dan jumlah mobil masuk adalah 1. Nah, yang masuk adalah Desi. Jadi di sini yang kita ketahui adalah urutan yang masuk ya. Yang masuk adalah Desi. Jadi di sini ada urutan mobil yang keluar berjumlah 2. Di sini belum kita ketahui siapa yang keluar. Untuk hari Kamis tidak ada yang pergi, namun ada yang masuk 2 mobil atau 2 tetangga, yaitu Vina dan Ros. Dan untuk hari Jumat jumlah mobil pergi adalah 3. Oke, jumlah mobil pergi adalah 3 dan jumlah mobil masuk adalah 1. Jadi yang keluar 3 menambah 1 yaitu Vino. Tantangannya ini adalah yang harus kita cari ya. Pertanyaannya, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Hari Jumat. Nah, ini. Jadi dari pertanyaan ini, siapakah yang parkir pada hari Jumat? Oke. Dan pilihan jawabannya adalah Bob, Vino, Desi, Vino, Ari Rosa, Ari, Kati, Vino, Ari, Vino, dan Bob. Sebenarnya sekilas bisa kita ketahui bahwa Ari adalah pemilik dan Ari adalah urutan pertama. Dari soal tersebut sebenarnya kita bisa melihat bahwa Ari itu tidak pernah keluar dari Senin sampai Jumat. Oke, karena nanti kita Bapak jelaskan di penjelasan. Mungkin kalian lebih memahami nanti dari penjelasan.
Itu hanya sekilas pemikiran ya. Oke, untuk jawabannya adalah, jawaban yang benar adalah C. Kenapa C? C adalah Ari, Kati, Vino. Jadi Ari itu memang benar tidak pernah belum keluar dari hari Senin sampai Jumat untuk jadwalnya ya. Mungkin kalau ada perlu mungkin hari Sabtu atau Minggu mungkin dia baru keluar. Jika kita urutkan sepanjang minggu, berikut ini adalah urutan parkir mobil. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi akhir Senin. Nah, Senin adalah Ari dan Bob. Jadi yang dua masuk ini. Nah, sebentar. Nah, ini jumlah mobil masuk adalah dua. Nah, dua orang ini adalah Ari dan Bob. Jadi hari Senin sudah jelas ya, Ari dan Bob. Untuk akhir Selasa, nah, sementara kita tadi belum mengetahui siapa saja yang parkir, di sini kita hanya mengetahui siapa yang masuk dan keluar. Dan yang keluar kita belum mengetahui. Nah, kita analisis bahwa urutannya adalah urutan terakhir dari hari Senin adalah Bob. Di sini yang urutan terakhir adalah Bob. Berarti yang keluar hari Selasa harusnya adalah Bob, dan ternyata memang benar hari Selasa yang keluar itu adalah satu mobil pergi adalah Bob. Jadi urutannya adalah Ari. Nah, ini Ari urutan pertama, dan penambahan 3 mobil setelah Ari. Bob kan sudah keluar nih, harus keluar dulu. Jadi Bob sudah keluar. Ada jumlah mobil masuk 3, yaitu tetangganya Kati, Ben, dan Roy. Bisa dipahami ya. Jadi untuk hari Selasa sebenarnya berjumlah 4 mobil ya. Jadi mobil dari tadinya 2 mobil pergi 1, jadi tinggal 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi 4 mobil. Oke, untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu di keterangannya adalah jumlah mobil pergi 2 dan mobil masuk adalah 1. Mobil masuk 1, yaitu Desi. Jadi mobil pergi kita ambil urutan yang terakhir dari hari Selasa, 2 mobil pergi, berarti Roy dan Ben. Nah, Roy dan Ben ini harus keluar terlebih dahulu. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa yang tersisa dari hari Selasa ke hari Rabu adalah Ari dan Kati. Nah, di sini mobil perginya adalah Ben dan Roy, yang tadinya semula 4 menjadi 2, Ari dan Kati. Ari dan Kati ya. Oke, ini lebih jelas. Ari dan Kati. Dan di sini ada mobil masuk 1 di hari Rabu, yaitu Desi. Nah, kita masukkan pada daftar bahwa Desi parkir di hari Rabu, sehingga mobil yang parkir di hari Rabu adalah 3. Nah, di sini baru kita bisa mengetahui bahwa hari Rabu itu adalah berjumlah 3. Oke, dari tadinya 3 keluar 2, dari tadinya 4 keluar 2, sisa 2 ditambah 1 jadi 3. Paham ya? Nanti kalian analisis kembali berkali-kali, berulang kali sampai kalian memahami. Nah, kita lanjut ke hari Kamis. Nah, untuk hari Kamis tidak ada mobil yang pergi. Jadi urutan dari hari Rabu, ini hari Rabu ya, 3 orang ini masih tetap, karena hari Kamis itu tidak ada mobil pergi. Jadi tetap 3 mobil berurut untuk hari Kamis. Nah, sedangkan di hari Kamis ada penambahan mobil 2 masuk, yaitu Vina dan Rosa. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hari Rabu 3 orang ini kita hanya menambahkan Vina dan Rosa. Oke, jadi di hari Kamis berjumlah 5 mobil yang parkir karena tidak ada pengurangan atau mobil yang pergi. Kita dapatkan yaitu Ari, Kati, Desi, Vina, dan Rosa. Jadi hari Kamis itu ada 5 orang yang parkir di depan rumah Ari, atau di sepanjang jalan depan rumah Ari. Nah, untuk hari Jumat inilah yang tadi dipertanyakan dia dalam soal. Untuk hari Jumat ketentuannya adalah hari Jumat mobil yang pergi adalah 3 mobil. Nah, dari jumlah 5 orang ini yang dari hari Kamis tinggal kita eliminasi atau kita hilangkan, karena mobil pergi dari urutan yang paling belakang. Kenapa dari paling belakang? Karena mobil hanya bisa berjalan mundur. Itu clue-nya tadi ya. Jadi yang paling awal ini tidak bisa keluar sebelum yang belakang ini keluar. Jadi mobil yang pergi adalah 3, kita eliminasi, yaitu Rosa, Vina, dan Desi. Jadi untuk hari Kamis, untuk hari Jumat yang masih
parkir adalah Ari dan Kati. Dan ketentuan selanjutnya adalah pada hari Jumat ada jumlah mobil masuk 1, yaitu Vino. Jadi Vino masuk di hari Jumat. Dari tadinya Ari dan Kati yang tadinya jumlah 5 menjadi 2 atau dikurangi 3 menjadi 2 mobil. Lalu ada penambahan mobil masuk yaitu Vino. Jadi pada hari Jumat adalah 3 mobil yang parkir di depan rumah atau sepanjang jalan depan rumah Ari, yaitu Ari, Kati, Vino. Oke. Dan jawabannya adalah C. Oke. Jika kalian kurang memahami untuk contoh soal yang ketiga ini, kalian bisa diulang-ulang kembali dan nanti Bapak akan kasih file ini untuk kalian analisis ulang. Kenapa sih bisa jawabannya C? Nanti kalian mencoba berpikir memecahkan masalah ini. Setelah mendengar penjelasan Bapak yang telah Bapak uraikan ini, mungkin nanti kalian akan memahami, oh iya, bahwa mobil pergi adalah eliminasi dan mobil masuk adalah penambahan. Urutannya adalah dari belakang yang dieliminasi, urutan belakang terlebih dahulu yang dieliminasi sampai yang paling terdepan. Yang paling terdepan adalah mobil yang bisa dieliminasi jika di belakangnya sudah tidak ada lagi. Oke, karena mobil berjalan mundur. Yang terbelakang dahulu yang dieliminasi, lalu lanjut ke depannya. Oke. Nah, ini adalah mengapa ada soal seperti ini, pendekatan informatika ini dalam program komputer. Dalam pemrograman komputer ada yang dikenal dengan konsep dari pemrograman komputer, dikenal dengan istilah konsep stack. Stack adalah tumpukan, jadi saling menumpuk. Tumpukan adalah tipe data abstrak, 4 elemen yang terakhir yang dimasukkan, di mana elemen yang pertama akan keluar. Pengoperasian stack melibatkan beberapa kondisi. Oke. Jadi dalam konsep contoh soal ini sebenarnya pada pemrograman ada istilah yang dinamakan stack atau tumpukan. Jadi disinilah kalian diajarkan bagaimana memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasi. Oke. Jika kalian belum memahami contoh soal ini, bisa kalian tanyakan ke Bapak melalui WA atau WA group atau melalui timeline.